Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miss Azizindani dan rekan saya Mr. Adi. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi menyikapi pengaruh iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek di abad 20 ini sangatlah pesat, terutama di masa pandemi COVID-19. Namun keberadaannya membawa pengaruh bagi kehidupan bangsa kita. Mr. Adi, adakah pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI? Tentu saja ada. Pengaruh iptek terhadap NKRI dapat dilihat dari 5 aspek: politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal dan hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja yang tinggi yang dimiliki oleh negara lain. Yang keempat, itu pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Yang kelima, memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Yang kedua, yaitu dampak negatif, yaitu timbulnya fanatisme, rasial, etnik, dan agama dalam forum dan organisasi. Yang kedua, organisasi bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. Yang ketiga, munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Maraknya kejahatan cybercrime. Yang terakhir adalah munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dampak iptek terhadap NKRI. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita sebagai warga negara harus bisa menyikapi pengaruh iptek tersebut. Miss Adis, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Cara menyikapi penggunaan iptek khususnya di masa pandemi COVID-19 yaitu kita harus menggunakan iptek di sini khususnya media sosial secara positif dan bijak. Mengapa media sosial? Karena media sosial merupakan titik temu berbagai sumber informasi, tempat beropini, berdiskusi, dan membangun relasi. Salah satu caranya yaitu dengan beretika yang baik dalam bermedia sosial. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini dimaknai bahwa pemanfaatan iptek tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan masyarakat. Kita harus seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan iptek, agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh guru prakarya dan kewirausahaan tentang pengelolaan produk kesehatan untuk menjaga diri dari COVID-19 sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap diri kita dan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Adi dan Miss Aji tentang sikap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di video pembelajaran prakarya kewirausahaan, kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan pengolahan produk kesehatan khas daerah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Miss Ida. Wirausaha pengolahan produk kesehatan. Produk kesehatan khas daerah sebagai pendukung industri farmasi. Industri farmasi adalah industri terkait ketersediaan obat-obatan. Produksi dari industri farmasi dapat berupa ramuan obat atau bahan baku. Jenis produk kesehatan khas daerah terdiri dari 1. Produk jadi khas daerah, yaitu yang dapat langsung dikonsumsi. Dan 2. Produk setengah jadi khas daerah, yaitu yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Selanjutnya, bagaimana praktik cara membuat minuman kesehatan khas daerah dan macam-macam bahan nabati untuk produk kesehatan? Silahkan Miss Nat. Mengapa wirausaha produk kesehatan? Alasannya karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, terutama rempah-rempahnya. Bahan untuk produksi kesehatan khas daerah terdiri dari bahan hewani, bahan nabati, susu, tripang, terenggiling adalah cara pembuatan khas daerah tersebut, yaitu pertama-tama jahe plus tripang, salam, serai dimasukkan ke dalam air mendidih dan disaring lalu siap untuk disajikan. Tadi penjelasan dari kami tentang pengolahan produk kesehatan daerah.
Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Guru Seni Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sehat dan salam seni budaya. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Edi Santoso, dalam pelajaran SBK. Dan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat sebuah naskah teater atau naskah film pendek yang akan kita kolaborasikan dengan materi sebelumnya, yaitu PPKN dan PKWU. Langkah pertama dalam menyusun sebuah naskah cerita untuk teater maupun film pendek adalah menentukan ide. Ide atau gagasan sangat penting. Misalnya kita membuat satu ide melawan COVID-19 dengan karya nyata. Misalnya idenya seperti itu. Lalu ide itu kita tuangkan ke dalam tema. Temanya misalnya memanfaatkan iptek sebagai alat promosi pembuatan produk minuman kesehatan melawan COVID-19. Itu tema yang sangat menarik misalnya. Lalu tema itu kita buat menyusun kita menjadi sebuah kalimat premis. Apa premis itu? Premis adalah topik utama dari sebuah cerita. Misalnya sekelompok pemuda yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19 dengan sebuah karya nyata membuat produk minuman kesehatan khas daerah setempat. Itu premisnya. Lalu premis itu kita susun kemudian menjadi sebuah sinopsis cerita, ringkasan cerita. Lalu kita buat storyline-nya atau storyboard untuk menunjukkan langkah-langkah adegan demi adegan. Di situ ada narasinya, kemudian juga ada alatnya, dan ada propertinya, dan juga ada durasinya. Lalu dari storyline ini kita bisa membuat naskah dialognya, percakapan antara pemain. Dan kalau kita membuat film pendek, kita juga perlu adanya namanya credit title. Nah, itulah beberapa langkah dalam menyusun sebuah naskah cerita teater ataupun naskah film pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.